menjelaskan proses pembentukan sel telur pada ovarium. Oogenesis diawali dengan sel induk atau disebut dengan oogenium. Oogenium membelah mitosis, menghasilkan oosit primer. Membelah lagi secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder. Membelah lagi secara haploid, membelah badan polar pertama, menghasilkan ovum. Meiosis 2, badan polar kedua. Dan di sini ada spermatogenium. Spermatogenium membelah mitosis, menghasilkan spermatosis primer. Membelah lagi meiosis 1, menghasilkan 2 sel yang disebut spermatosit sekunder haploid. Membelah lagi secara meiosis 2, menghasilkan lagi spermatid. Diubah menjadi sperma melalui proses spermogenesis. Ini adalah struktur sperma. Ada bagian kepala, bagian tengah, ekor, bagian akrosom, proses pelepasan enzim agar sperma dapat menembus membuai ovum, dan bagian nukleus mengetahui aktivitas sel organel yang berisi kromosom untuk reproduksi sel, dan bagian leher menghubungkan antara kepala dengan bagian tengah, dan di bagian mitokondria bentuk spiral menyediakan energi agar sperma dapat bergerak, dan membran plasma bagian akhir yang berfungsi gerakan mendorong ke depan menuju sel telur. Nukleus mengandung materi genetik perempuan yaitu 23 kromosom. Plasma membran, lapisan tipis yang membungkus sel. Vertikalis speech, ruang berisi cairan yang terletak di antara zona pellucida dan membran sel telur atau ovum sebagai pencegah penetrasi sperma. Dan ada poliklis. Struktur di ovarium yang berfungsi dan memberi nutrisi yang berfungsi untuk sel telur. Dan corona radiata, lapisan folikuler, dan nukleus, struktur yang terbentuk bulat yang terletak di dalam sel eukariotik dalam sintesis ribosom RHA. Sitoplasma menyediakan nutrisi atau perkembangan awal embrio setelah pembuahan. Zona pellucida, lapisan pelindung luar sel telur. Di sini ada fertilisasi, proses pembuahan atau peristiwa penyatuan antara sel sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot. Di sini ada hidung telur, ada endometrium dan rahim. Dan di sini ada evaluasi melepaskan oosit sekunder. Dan di sini ada pembuahan. Pembuahan itu fertilisasi, sperma menyatu dengan sel telur dalam keadaan normal. Pembuahan di tuba Fallopi. Dan di hari ke-1, hari pertama, sel tunggal zigot adalah yang mengandung kromosom diploid, memiliki 2 sel. Di hari kedua, sel terbelah secara mitosis. Selnya menjadi lebih kecil dari induknya. Di hari ketiga, zigot berubah menjadi embrio. Dan di hari keempat moula akan berkembang menjadi embrio. Di hari kelima, diositosis, mulai proses implantasi dengan lapisan endometrium.
hari ke-8 embrio mulai implantasi. Dan di sini ada fertilisasi. Ada rasula kartikal, struktur yang terdapat dalam sel telur, dan ada nukleus sperma. Dan setelahnya ada badan basal sperma, bagian yang terletak antara kepala sperma dan ekor. Dan ada zona dan membran plasma ovum, lapisan penting yang berfungsi sebagai batas antara sel telur dan lingkungan luar. Ada enzim dalam akrosom, memainkan peran yang sangat penting dalam fertilisasi, dengan membentuk sperma menembus lapisan pelindung sel telur.